Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan edukasi tentang kelanjutan dari pembahasan pronouns yang telah kita bahas di video sebelumnya. Dan kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang peran dari pronouns dalam pembentukan kalimat. Ini juga penting. Bagi pemula tolong simak dengan baik. Baik, kita langsung saja. Ya, pronoun ini dapat mewakili semua kata atau frase bahkan glosa ya dalam suatu subjek ya. Jadi dia bisa mewakili semua subjek untuk menentukan be atau auxiliary ya yang diperlukan ya. Jadi be apa atau auxiliary apa yang diperlukan ya. Oke. Jadi dalam hal ini apapun subjeknya ya, minumannya itu iklan ya, apapun subjeknya tetap bisa diwakili sama pronouns yang 7 itu. Sebetulnya enggak 7 ya, jadi bisa diwakili oleh 6 ya, karena I itu tidak mewakili apa-apa ya. Jadi 6 dari 7 itu dia mewakili semua subjek ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, saya ingin mencoba untuk menjelaskan yang pertama adalah kalimat nominal. Apa tuh kalimat nominal? Nanti kita bahas. Cuman sekilas saya berikan penjelasan kalimat nominal itu di mana fokus pada identitas atau atribut dari si subjek. Itu nanti kita bahas ya. Nah, kali ini supaya lebih mudah, konteksnya dalam simple present ya. Jadi konteksnya dalam simple present saja karena ini memang paling mudah untuk dicerna bagi pemula ya. Baik. Saya berikan contoh di sini ada kalimat misalkan Subroto. Oke. Subroto a combro maker. Maksudnya adalah Subroto itu adalah seorang pembuat combro. Dalam bahasa Indonesia itu sudah lengkap jadi kalimat, tapi ketika menjadikannya dalam bahasa Inggris, maka ini rancu ya, kalimat ini rancu. Ada yang kurang di sana. Predikatnya nggak ada ya, tidak terjadi kekosongan predikat. Kenapa? Karena di sana nggak ada kata kerjanya ya, karena predikat itu harus kata kerja kan. Di sana kita simak Subroto lalu combro maker, nggak ada kata kerja di sana ya. A combro maker itu adalah sebuah frase ya, frase kata benda ya. Maka di sana terjadi kekosongan predikat. Makanya di sana ada bla 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 titik-titik ya. Karena jadi kekosongan seperti kita bahas kemarin di pembahasan tentang be, maka kita butuh be di sana untuk mengisi kekosongan ini, untuk mengisi predikat karena dia kosong. Ya. Cuman permasalahannya adalah di konteks simple present itu be ada 3, ada am, ada is, ada are. Yang mana di antara 3 itu? Maka kita simak. Subjeknya di sini adalah Subroto. Subroto itu laki-laki ya, sendiri. Maka sendiri ya, satu orang lalu laki-laki, maka kita cari pronouns yang bisa mewakili Subroto. Yaitu apa? Yaitu dia atau he ya, dalam hal ini he ya kan, Subroto laki-laki sendiri bisa diwakili sama he kan, dia gitu kan, dia laki-laki kan. Nah, kalau kita sudah di benak kita sudah tahu kalau Subroto sama dengan he, maka dengan mudah kita menentukan be-nya. Yang kemarin kita sudah lihat tabelnya, kalau he itu di present, be-nya adalah is ya. Jadi di sini inilah fungsi dari pronoun sebagai alat untuk mewakili subjek ya gitu kan. Jadi he-nya di sini di benak kita saja yang ditulis ya. Jadi kita tahu kalau Subroto sama dengan he, maka dengan mudah kita ini menentukan be-nya yaitu is karena konteksnya simple present. Maka kalimat ini sudah grammatical atau sudah baku ya. Subroto is a combro maker ya. Jadi Subroto adalah seorang pembuat combro. Baik, kalimat berikutnya. Di sini ada kalimat
Uus and is under the table. Ini juga sama, terjadi kekosongan predikat karena kata kerjanya tidak ada di sana. Subjeknya adalah Uus and is. Lalu diikuti dengan di bawah meja. Itu adalah keterangan tempat ya. Kata kerjanya tidak ada, maka terjadi kekosongan predikat. Makanya di sana saya berikan bla 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 ya, titik-titik ya. Lagi-lagi berarti kita membutuhkan be di sana untuk mengisi kekosongan predikat. Jadi be di sana mengisi di sini gitu ya, mengisi kekosongan. Lalu di antara tiga tadi ya, karena dalam present saya sebutkan tadi ada tiga, B1 itu ada tiga, yaitu am, is, dan are. Nah, di antara tiga itu gimana cara menentukannya? Kita lihat subjeknya lagi. Di sini subjeknya adalah Uus and is. Jadi dua orang, jamak ya. Jamak ya, Uus and is. Nah, gitu ya. Kalau jamak berarti sama saja dengan apa? Dia? Enggak juga, kalau dia sendiri ya. Apa dong? Sama dengan mereka ya, they ya, karena memang lebih dari satu ya, mereka ya, gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu kalau Uus and is itu bisa diwakili dengan they, maka dengan mudah kita menentukan be-nya ya di antara tiga tadi ya, karena konteksnya present ya, yaitu are. Maka kalimatnya menjadi baku sekarang, menjadi Uus and is are under the table. Jadi Uus dan is di bawah meja, nggak tahu ngapain. Lanjut, kalimat berikutnya adalah the house very spooky ya. Ini maksudnya adalah rumah itu sangat angker atau sangat berhantu. Nah, ini juga sama kejadiannya karena kalimat ini subjeknya ada tapi predikatnya kosong. Kenapa? Karena nggak ada kata kerja di sana. Very spooky itu frase kata sifat ya. Jadi spooky itu kata sifat, very-nya adalah sebagai adverbnya ya, qualifiernya. Maka di sini tidak ada kata kerja yang otomatis kalau tidak ada kata kerja berarti predikatnya nggak ada ya, kosong. Maka kita butuh be di sana ya untuk mengisi kekosongan di sini ya, mengisi predikatnya yang kosong. Oke, di antara tiga tadi apa? Am, is, are. Lagi-lagi kita simak subjeknya adalah the house. Itu benda ya, rumah itu, rumah. Berapa rumahnya? Satu. Kalau lebih dari satu akan menjadi houses ya, bukan house tapi houses ya. Maka karena ini benda satu dapat diwakili dengan pronoun apa kalau benda satu? Sama dengan it ya. Jadi kalau binatang, pohon ya, selain manusia, kalau tunggal itu kata gantinya it ya. Memang ada binatang yang dianggap sudah jadi anggota keluarga, dia masuk ke ranah seperti orang, bisa he, bisa she kalau memang binatang itu dianggap sudah seperti anggota keluarga ya, itu mungkin di negara barat ya. Jadi kalau untuk kita mungkin binatang ya biasa seperti benda gitu ya, jadi kata gantinya it ya. Baik, nah kalau kita sudah tahu bahwa subjeknya itu dapat diwakili dengan kata it, dengan mudah kita menentukan be apa yang akan mengisi slot kosong itu. Yaitu apa kalau it? Yaitu is. Maka kalimat ini sudah grammatical, sudah baku menjadi the house is very spooky. Ya, rumah itu sangat berhantu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang gilirannya ke kalimat yang bentuknya adalah verbal. Ya, jadi ini adalah kalimat yang nanti kita juga akan bahas tentang verbal sentence ya. Jadi kalimat verbal di sini adalah memang kalimat yang sederhananya sudah ada kata kerjanya aja gitu ya. Jadi predikatnya sudah diisi oleh kata kerja gitu aja ya sementara ya. Itulah kalimat verbal ya. Jadi dalam hal ini konteksnya saya berikan yang paling mudah, lagi-lagi adalah simple present ya. Oke, contoh kalimatnya. Misalkan di sini ada kalimat prihatini
not sell cendol. Nah, kalimat ini kita perhatikan, subjeknya adalah Prihatini, lalu predikatnya sudah ada. Karena di sana ada kata kerja ya, untuk konteks simple present ya. Kata kerjanya sudah ada di sana, yaitu apa? Sell gitu ya. Sell itu kata kerja, artinya menjual. Sudah ada kata kerjanya gitu kan. Nah, cuma permasalahannya di sini adalah konteksnya negatif karena ada kata not ya, kata tidak. Kemarin saya sudah disinggung kalau kalimat yang verbal yang ada kata kerjanya lalu berubah menjadi negatif ataupun kalimat tanya atau interrogatif ya, itu tidak serta-merta hanya cukup memberikan kata not saja, tidak cukup ya. Artinya tidak sesederhana itu, dia butuh yang namanya auxiliary atau kata kerja bantu yang kemarin itu ya, yang kebutuhan dari pronouns itu ya, yang ada be dan auxiliary ya, kita udah bahas kemarin yang video sebelumnya. Nah, jadi kalau maksudnya Prihatini tidak menjual cendol, tidak, itu tidak seperti ini ya. Jadi ada yang kurang ya gitu ya. Kalau kalimatnya verbal, jadi kita butuh yang namanya auxiliary untuk mengisi kekosongan sana. Jadi dia butuh gitu ya. Contoh yang gampang deh, yang mungkin sangat familiar buat kita, ketika ada kalimat misalkan saya suka bakso, itu I like bakso. Tapi ketika saya tidak suka bakso, bukan berarti jadi I not like bakso, tidak, tapi I don't like bakso. Jadi tidak hanya not, tapi butuh do sama not, jadi don't. Jadi I don't like bakso ya, bukan I not like, tapi I don't like ya. Jadi di situ ada do dulu tambahin not, jadi do not, atau disingkat jadi don't. Jadi I don't like. Juga sama. Jadi kalau ini sudah ada kata kerjanya lalu dirubah menjadi negatif, maka tidak hanya not saja yang masuk, tapi butuh auxiliary. Nah, auxiliary-nya apa yang mesti mengisi kekosongan sana? Lagi-lagi kita analisa subjeknya. Subjeknya di sini adalah Prihatini. Prihatini itu wanita ya, perempuan, dan sendiri. Berarti sama dengan apa kata gantinya? Sama dengan apa? She ya. Ketika kita tahu kalau Prihatini itu bisa digantikan dengan she, maka kita dengan mudah menentukan auxiliary-nya dalam bentuk present, yaitu apa? Di antara dua. Kan ada do sama does. Ya, seperti tabel yang kemarin, kalau she pasangannya ada dengan does. Maka ini sudah grammatical kalimatnya menjadi Prihatini does not sell cendol, atau disingkat Prihatini doesn't sell cendol, gitu ya. Baik, kita lanjutkan kalimat berikutnya. Misalkan di sini ada kalimat Otong and I not mop the roof. Maksudnya Otong dan saya tidak mengepel genteng. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia memang sudah baku itu ya. Otong dan saya tidak mengepel genteng. Tapi ketika ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris, tidaknya itu not, lalu cukup memasukkan not saja, ini juga tidak grammatical ya kalau dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena di sana sudah ada kata kerja mop, maka kalimat itu verbal. Ketika dia mau berubah jadi negatif, itu dia butuh yang namanya auxiliary dulu masuk ke sini ya, mengisi di sini. Nah, kita menentukan auxiliary-nya apa? Ya, kita simak subjeknya, yaitu Otong and I. Otong dan saya itu sama dengan apa ya? Kata gantinya Otong dan saya. Berarti sama dengan kami ya, dengan kami ya. Otong dan saya berarti sama dengan kami ya. We ya. Jadi ketika kita sudah tahu subjeknya itu bisa diwakili dengan we, maka dengan mudah kita menentukan auxiliary-nya. Apa tuh kalau we di konteks simple present? Di antara dua do dan does, yaitu apa? Do ya. Maka yang mengisi di sana adalah do. Akhirnya kalimatnya menjadi Otong and I do not mop the roof, atau disingkat Otong and I don't mop the roof. Ya, ini menjadi baku. Berikutnya, di sini ada kalimat ya, you and Gino kiss the wall. Nah, ini maksudnya kalimat tanya. Maksudnya adalah kalimat tanya di sana ya. Oke.
Nah, ketika kalimat tanya juga sama. Tidak bisa serta-merta kita cukup memberikan tanda tanya dan selesai. Tidak. Dalam bahasa Inggris ada polanya, ada aturannya. Ketika bikin kalimat tanya, konteksnya verbal, sudah ada kata kerjanya di sana, predikatnya adalah kiss, maka kita butuh auxiliary untuk mengisi di depan subjek ini. Ya. Jadi misalkan kalau kalimatnya kamu suka saya misalnya gitu, itu konteksnya statement ya, atau kalimat pernyataan. Tapi ketika dijadikan kalimat tanya kan, apakah kamu suka saya gitu kan. Jadi apakah cukup you like me, kalau tanya tidak kan, tapi ada do-nya depannya, do you like me ya gitu, ada do-nya kan. Ini juga sama, jadi ini juga sama, analogikan ke tadi ya. Jadi di sini dia butuh, kalau bahasa Inggris kalau bertanya dia butuh auxiliary. Kalau konteksnya verbal seperti ini ya, di simple present ya. Kita simak dulu subjeknya apa nih? You and Gino. Nah, kamu dan Gino. Itu kata gantinya sama dengan apa? Kamu dan Gino sama dengan kalian. Ya, kalian itu apa? Bahasa Inggrisnya you ya. Jadi kalau kita sudah tahu bisa diwakili dengan you, maka kita bisa menentukan auxiliary-nya ya. Apa auxiliary-nya? Yaitu do ya, antara do dan does kan, do ya, maka ini kalimatnya sudah gramatikal menjadi do you and Gino kiss the wall, apakah kamu dan Gino mencium tembok itu gitu ya. Nah, ini adalah saya berikan beberapa contoh dari dua sisi, yaitu dari sisi yang nominal di mana dia menggunakan be di sana ya, dan sisi verbal yang di sana memang predikatnya sudah terisi dengan kata kerja. Baik, saya kira ini dapat dipahami ya dengan mudah, mudah-mudahan ya, dan semoga proses belajarnya tetap semangat dan diharapkan bisa mengikuti terus tahapan-tahapan yang insya Allah saya berikan secara berurutan pembelajarannya. Baik, terima kasih. Dukung terus channel ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.